Baik, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada teman-teman mentor dan peserta coaching LPDP Gelombang 2 tahun 2022. Senang sekali kita bisa bertemu dalam acara pembukaan coaching LPDP Gelombang 2 tahun 2022 yang bertemakan bersama LPDP kita wujudkan asa. Program ini diselenggarakan oleh Kelurahan UB yang bekerja sama dengan Kelurahan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Kelurahan Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu secara daring untuk bersama-sama belajar dari para mentor yang sangat inspiratif. Sebelum memulai acara, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Fakti Aulia Fitri selaku MC pada kesempatan kali ini. Dan juga mari kita berkenalan dengan Lurah Universitas Brawijaya, Mas Juryadi yang akan memberikan sambutan. Langsung saja kepada Mas Adi, dipersilahkan. Iya, terima kasih banyak Mbak. Sebelumnya saya mohon maaf ini karena tadi laptopnya langsung tiba-tiba error. Ya, jadi sekarang ini saya menggunakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Dalam hal ini Kelurahan Universitas Negeri Malang. Tadi baru-baru ada konfirmasi dari Mas Lurahnya, Mas Agus, katanya belum sempat hadir karena ada kegiatan yang bersama yang tidak kalah pentingnya juga. Dan yang kami hormati juga Kelurahan dari UIN Malang. Mudah-mudahan Mas Fadil juga sudah ada di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati para kakak-kakak mentor, teman-teman mentor yang terakhir terima kasih, dan yang kami maaf. Halo. Ya, apa suara saya kedengaran? Iya Mas, terdengar tadi sedikit nge-freeze ya. Oh ya, maaf. Oke, saya lanjut ya. Jadi puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam kegiatan ini, yaitu coaching LPDP 2022. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam agenda pertama kita, yaitu langsung di-coachingkan oleh para mentor-mentor kita, tentunya perlu kami sampaikan bahwa adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu dan mendampingi para teman-teman yang ingin berjuang dalam seleksi beasiswa LPDP di gelombang kedua di tahun 2022 ini. Tentunya kita ingat bahwa dalam proses seleksi ini tidak hanya satu tahap saja, tentunya kita ada beberapa tahap yang diberikan oleh LPDP untuk mengikuti itu, mulai dari seleksi administrasi, kemudian yang disusul oleh tes skolastik sampai wawancara. Nah, dari hal-hal tersebutlah yang menjadi latar belakang kenapa kami melaksanakan kegiatan ini, dan tentunya kegiatan ini dihasilkan
atas dasar mulai dari diskusi panitia, mulai dari program kerja yang kita sudah rancang bersama teman-teman juga dari kelurahan UM, sama dengan UIN Malang, yaitu Mas Agus, lurah dari UM Malang, kemudian Mas Fadil. Nah, kemarin itu kita sudah diskusikan terkait dengan kegiatan ini, dan lahirlah model proses atau pelaksanaan yang seperti ini, di mana kita hadirkan para mentor-mentor yang sudah berpengalaman terkait dengan proses seleksi, dan tentunya ini berasal dari beberapa universitas, baik itu dari Universitas Brawijaya, UM, sampai UIN, dan tentunya ada juga di luar. Oke, untuk teman-teman semua, perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini itu kita laksanakan mulai hari ini, itu pembukaan, sampai tentunya kalau dilihat manual acara, insya Allah itu sampai tanggal 17 September. Nah, ini rangkaian kegiatannya itu terbagi atas ada 3, mulai dari pendampingan administrasi, kemudian yang kedua adalah pendampingan untuk tes skolastik. Jadi nanti itu kita akan latihan-latihan soal terkait dengan prediksi soal yang akan muncul nanti di tes skolastiknya. Kemudian yang terakhir itu adalah simulasi wawancara. Nah, ini itu kita laksanakan mulai dari hari ini sampai dengan insya Allah sampai tanggal 17 September. Oke. Nah, sebelum kami serahkan kepada para mentor, alangkah baiknya izinkan saya ingin memperkenalkan teman-teman mentor yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Nah, di sini ada terdiri atas 20 orang mentor yang sudah dibagi dalam 20 kelompok, dan mungkin ini sudah saya akan perkenalkan satu persatu siapa-siapa saja yang akan mendampingi teman-teman dalam proses pelaksanaan coaching LPDP 2022 ini. Mungkin bisa langsung di next, Mbak. Ya, yang pertama untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini adalah Mas Agus Magrub. Nah, kebetulan juga Mas Agus ini adalah lurah daripada UM Malang, dan saat ini menjalani Magister Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Kemudian disusul oleh ini kelompok kedua, yaitu Mbak Vina Oktavia As-Sahra, Magister Kimia, Universitas Brawijaya. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Anissa Ramadhani, Magister Ilmu Ternak, Universitas Brawijaya. Kemudian di kelompok keempat, ya bisa di next, Mbak. Ya, di sini ada kelompok 4, Mbak Rahma Alvina Salsabila dari Master of Data Science, University Western Australia. Kemudian kelompok 5, di sini ada Mbak Pusa Ajeng Atsimi, Master of English Studies, di Universitas Sydney. Kemudian di kelompok 6 itu ada Mbak Nur Hidayah, Magister Ilmu Ternak, Universitas Brawijaya. Kemudian disusul kelompok 7 itu ada Mbak Afifatul Herunisa dari Magister Pengelolaan Tanah dan Air, Universitas Brawijaya. Kemudian di kelompok 8 itu ada mentor Mas Muhammad Ainur Ridho, Magister Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Malang. Dan kemudian di sini juga ada Mbak Nuril Maulidia Makfiroh, Master of Biologi, ini awardee LPDP luar negeri. Kemudian lanjut di kelompok 10 itu ada Mas Sahlan Roy Martua Hasibuan, di sini Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian di kelompok 11 itu ada Mas Muhammad Afandi, Magister Manajemen Universitas Brawijaya. Terus di kelompok 12 ada Mbak Badriatul Mawadah, Magister Manajemen Universitas Brawijaya. Terus disusul di kelompok 13 itu ada Mbak Rima Pusparani, Magister Manajemen juga di Universitas Brawijaya. Kemudian ada Mbak Suhratul Laili, Magister Akuntansi Universitas Brawijaya. Di kelompok 15 itu ada Mbak Dina Handrayani, Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang. Terus di kelompok 16 itu, ya bisa di next, Pak. Oke, di kelompok 16 itu di sini ada Mas Alvan Afifi Kurniawan. Di sini dia Magister Pendidikan Bahasa Arab dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dan juga di kelompok 17 itu ada Mas Riko Supriyadi, Magister Pendidikan Agama Islam dari UIN. Kemudian ada juga untuk kelompok 18 itu adalah Magister Pendidikan Bahasa Arab, yaitu Mbak Sakina Nasiha, oke, dari UIN Malang. Nah, kemudian dua kelompok terakhir itu alhamdulillah juga berpartisipasi dari program doktor, yaitu dari kelompok 19 itu adalah Mas Aan Kurnianta, itu dari Doktoral Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan kelompok 20 itu diisi oleh mentornya adalah Mbak Safi Mariam, itu Doktoral Pendidikan Bahasa Arab dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, itu tadi sedikit profil dari para mentor dari teman-teman melaksanakan kegiatan membimbing teman-teman. Jadi tentunya supaya nantinya ini berjalan secara efektif, kami harapkan kepada teman-teman secara tegas agar kiranya mengikuti kegiatan secara langsung dan tidak ada materi yang terlewatkan gitu, karena tentunya ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berjuang di gelombang 2 beasiswa LPDP tahun 2022. Dan terakhir mungkin tentunya yang perlu kami sampaikan adalah kami berharap kepada teman-teman juga setelah kegiatan ini tentunya selain dalam proses pelatihan, kita juga berharap agar silaturahmi tetap terjaga ketika misalkan kita ketemu. Nantinya ini mungkin dalam proses masih online, kalau misalkan kita ketemu secara offline mungkin kita bisa saling menegur dan kita saling tahu bahwa kita sama-sama pernah dalam satu kegiatan ini. Baik, terakhir mungkin sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Saya kira itu mungkin yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Kembali ke panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adi selaku Lurah Universitas Brawijaya atas sambutan yang telah diberikan dan mengenalkan mentor yang hari ini akan mendampingi teman-teman peserta. Dan sampailah kita di acara inti, yaitu coaching LPDP Gelombang 2 tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mulai coaching bersama mentor. Silahkan kepada panitia untuk bisa memulai break Zoom, agar pemaparan materi oleh mentor bisa segera dimulai. Sudah dibuka breakout room-nya, silakan para peserta untuk bisa memilih kelasnya masing-masing. Baik teman-teman, bisa dicek juga ya di list masuk kelompok berapa, jangan sampai salah ruang ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi ini ada kelompok 1 sama 6 digabung dulu ya, karena yang jadi kelompok 1, Mas Agusnya masih ada halangan di hari ini. Jadi ini untuk informasi awal kita gabung dulu. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin bisa dibuka videonya mungkin, biar tahu juga teman-teman yang lain. Oke. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Hida, bisa panggil Hida saja ya. Saya dari Magister di Brawijaya. Nah, nanti di sini nanti akan ada perkenalan secara general ya tentang LPDP sendiri. Mungkin sebelum masuk ke situ, saya ingin tanya dulu sama teman-teman, perkenalan terlebih dahulu ya. Namanya siapa, asalnya dari mana, sekarang S1-nya di mana, dan rencana S2-nya kemana, gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau duluan atau saya tunjuk ya. Oke, mungkin dari mulai Kak Muthohirin, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muthohirin, saya berasal dari Tuban, asal Universitas Trunojoyo Madura, jurusan akuntansi. Oke, dari tujuan LPDP di UGM. Di mana Kak? Di UGM ya? Oke, jadi dari Trunojoyo. Oke, dari Kak Muthohirin ya. Oke. Oke, baik, terima kasih ya Kak ya. Saya lanjut dulu nanti biar agak lebih cepat.
ke yang lain dulu ya Kak ya. Terima kasih Kak dari UGM. Oke lanjut. Kak selanjutnya Kak Alianida. Halo? Ada orangnya apa Kak ini? Halo Kak? Kak Sita dulu, Kak Sita. Kak Sita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sita Permatasari. Saya asal dari Berau, lulus tahun 2018, jurusan Keselamatan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret. Rencana ingin mendaftar Magister Kesehatan Lingkungan di UNAIR. Di UNER ya Kak ya? Iya. Asalnya dari mana tadi Kak? Dari Berau, sekarang domisili Berau. Asalnya dari Ngawi. Oh, asalnya dari Ngawi, domisilinya di mana? Maaf Kak. Di Berau, Kalimantan Timur. Oh, Berau, Kalimantan Timur. Oke, jauh juga ya Kak ya? Lumayan. Dari Ngawi, Jawa Timur ke Kalimantan Timur. Oke. Ini Kak, Sita dari kelompok berapa ya Kak, kalau boleh tahu? Oh iya, kelompok 6. Oh, kelompok 6. Bersama saya berarti nanti ya Kak ya. Oke. Kak, ini berarti nanti tujuannya LPDP jalur apa Kak? Kak Sita? Umum. Oh, yang reguler. Insya Allah. Reguler, iya. Oke. Oke, berarti masuk ke ini ya, tadi di UNER ya Kak ya? Pengennya di UNER berarti ya? Iya, insya Allah. Oke, amin. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Saya lanjut dulu ke Kak Muslimin. Silakan Kak. Kak masih di mute. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muslimin, asal Halo, sorry Kak, putus-putus. Asalnya dari mana? ya, asal dari Sulawesi Barat. Wah, jauh ya. Oke. Ya. Oke. Nah, kampus asal Universitas Jurusan Pendidikan Fisika. Oke. Ya. Rencana mau lanjut di ITB, ITS atau UB. Oh, ITS atau UB. Jadi pilih ya antara dua itu ya Kak ya. Oke. Kak Muslim. Tadi Kak tadi S1-nya dari mana Kak? Mohon maaf. Universitas Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Oke. Oke, berarti jalur apa Kak? Mohon maaf nanti untuk ambilnya. Masih. Bagaimana? Jalur apa Kak? Afirmasi. Afirmasi yang mana Kak? Yang Oh ya. Halo, Kak? Sejahtera. Oh ya. Oke, asik. Nanti saya juga akan jelaskan di situ juga ya. Oke, terima kasih Kak Muslimin. Oke. Lanjut yang selanjutnya ada Kak Alianida. Silakan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Alianida Fajatnisa. Asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Universitas asal dari UIN Bandung. Jurusan Ekonomi Syariah. Sorry, dari mana universitas asal Kak? Kedengaran nggak Kak? Asalnya tadi universitas asal dari? UIN Bandung. Bandung, ya. UIN Bandung. Iya. Tujuannya mendaftar di reguler, di UNS atau UNDIP. Oke, berarti ini ya belum ada LA kondisinya ya Kak ya? Berarti nanti belum. Oke, bisa kayak nggak apa-apa. Saya dulu juga santai saja. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan masih belum ada LOE, jadi nanti ya kalau saya kan memang dulu belum ada juga. Jadi memang apa namanya pengen dapat beasiswanya dulu baru LOE-nya gitu kan. Oke, nggak masalah. Oke, terima kasih Kak Alianida. Terima kasih. Untuk Kak Mutohirin tadi jalurnya pengen kemana Kak? Mohon maaf, saya tanya lagi untuk jalurnya tadi belum saya tanyakan. Afirmasi prasejahtera. Oke, afirmasi reguler. Mbak tadi apa Mbak Alianida? Mohon maaf. Reguler. Oh, reguler. Oke, jadi ada yang afirmasi. Oke, terus kita kayaknya ada yang join lagi nih. Kita panggil dulu ya. Halo Kak Govin. Tes, apakah sudah masuk Kak Govin? Iya Kak. Oke, tadi ini teman-temannya perkenalan dulu. Mungkin perkenalan singkat dulu Kak. Kak Govin asalnya dari mana?
terus tujuan universitasnya di mana dan asal universitas dari mana. Silakan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Perkenalkan, nama saya Govin Hasibuan Siagian. Saya lulusan S1 dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan biologi. Adapun universitas tujuan saya yaitu pilihan yang pertama itu ada ITB, Kak. Oh, ITB, oke. Kak Gavin, jalur apa Kak nantinya? Jalur apa? Kebetulan saya alumni bidik misi, Kak, jadi saya mengambil jalur afirmasi yang prasejahtera. Oke, sip. Berarti afirmasi prasejahtera ya Kak ya? Iya. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih Kak Gavin. Oke, kalau sudah semuanya perkenalan diri, saya mau ini dulu ya, share screen dulu biar nanti juga lebih tahu untuk penjelasannya. Oke, bentar. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Ya. Ya, Kak. Let's go. Oke, nah jadi di sini nanti ini secara general ya tentang beasiswa LPDP biar tahu juga nanti untuk persyaratan-persyaratannya yang ada gitu. Saya mulai dulu ya. Oke, jadi di sini ada program beasiswanya sendiri yang dibagi dari LPDP itu ada umum, afirmasi, sama targeted. Nah untuk umum sendiri tadi ada reguler ya. Tadi Kak Alia sama Kak Siti tadi mau ambil reguler, terus ada Terus ada juga perguruan tinggi utama dunia atau PTUD dan juga co-funding. Nah, afirmasi ini ada penyandang disabilitas, daerah afirmasi, prasejahtera, tadi bisa masuk misalkan alumni bidik misi bisa masuk prasejahtera. Terus afirmasi Putra Putri Papua. Terus ada targeted, ada juga PNS TNI Polri, kewirausahaan, dan juga ini ada yang baru kerjasama bidang meteorologi dan sains materials. Nah, untuk seleksinya, seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada administrasi, terus ada seleksi berbasis komputer. Ini kalau ini terbaru teman-teman, jadi kalau yang punya LOE itu langsung jalurnya tidak melewati SBK, jadi dia langsung ke wawancara. Tapi kalau belum punya LOE harus melewati seleksi berbasis komputer, gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang belum punya LOE jadi harus melewati SBK. Baru nanti ke wawancara, baru pengumuman akhir. Nah, untuk selanjutnya, oke, persyaratannya yang masih umum, program beasiswa umum di sini yang reguler, yang masuk ke reguler, bagi teman-teman yang mau masuk ke reguler, ini persyaratan khususnya, sasarannya adalah pendaftarnya umum, jadi semua masyarakat, maksudnya semua teman-teman tuh bisa masuk ke jalur reguler. Ini ada usianya magister 35 tahun, doktoral 40 tahun, terus untuk magister itu 3, magister untuk IPK-nya itu 3, doktoral 3,25. Oke, dan juga harus wajib LOA. Teman-teman ini semua magister atau ada yang mau magister ya kan di sini ya khususnya ya. Sorry. Oke, terus untuk yang lanjut untuk yang bahasa, jangan lupa teman-teman ini sangat penting sekali bahasa. Karena ini salah satu persyaratan yang wajib dalam LPDP. Kalau di dalam negeri, TOEFL-nya paling tidak, kalau reguler itu 500 ya. Oke, bisa dilihat. Terus untuk yang magister luar negeri, kalau yang luar negeri itu wajib IELTS, kalau yang umum, kalau yang reguler. Kalau yang untuk doktoral itu 530, kalau LN itu wajib IELTS juga di sini. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman ini ya, sudah punya IELTS ya gitu. Soalnya ini kan sampai tanggal 5 Agustus itu sudah tertutup. Kalau misalkan benar-benar belum punya, TOEFL maksud saya, kalau belum punya TOEFL, nanti teman-teman ini paling enggak sekarang sudah dijadwalkan kalian harus daftar ke official TOEFL, nanti paling enggak soalnya sertifikatnya itu baru jadi sekitar 2 minggu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan belum punya TOEFL harus segera didaftarkan yang official. Ini wajib yang official, yang benar-benar resmi ya. Oke. Nah, ini skemanya dari beasiswa reguler. Itu ada jenjang pendidikan yang tadi ada magister dan juga ada doktor bisa. Oke. Seperti biasa, ini nanti pendanaannya selama 2 tahun.
yang magister, nanti ada tidak termasuk matrikulasi bahasa, terus ada BPI yang telah punya LLE, memiliki 1 perguruan tinggi ataupun luar negeri, bisa dilihat ya persyaratan umumnya. Nanti saya tidak terlalu bahas banyak di sini, nanti kalau misalkan masih kurang jelas di sini, nanti saya akan kirim ke panduannya ya teman-teman ya. Ini secara general saja. Oke, saya lanjut selanjutnya di PTUD atau magister doktoral, ini tidak ada ya yang di sini ya. Jadi ini secara general yang di perguruan tinggi utama dunia, bisa dilihat, ini menggunakan TOEFL IBT wajib, ya, sama IELTS. Ini persyaratannya. Nah, ini saya agak skip saja karena teman-teman di sini tadi adanya di reguler sama yang di prasejahtera atau afirmasi gitu ya. Oke, ini yang afirmasi. Baik, di sini yang afirmasi persyaratan khusus. Ini yang pertama ada penyandang disabilitas, itu ya ini untuk usia magisternya 42 tahun, doktoral 47, IPK-nya 2,75, doktoral 3. Kalau yang di magister DN menggunakan TOEFL 400, ini 400 ya. Kalau yang reguler tadi kan 500. Kalau yang untuk afirmasi itu TOEFL-nya 400 gitu ya, minimal 400. Terus untuk LN boleh juga menggunakan TOEFL IPP 500. Maaf Kak, suaranya tidak kedengaran. Ya kah? Halo? Apakah sudah jelas? Halo? Tes. Kak, mohon maaf Kak, suaranya hilang Kak. Wait. Halo. Ya, ini udah kedengaran. Udah jelas ya? Sudah Kak. Ini ada unstable ininya. Oke, saya lanjut ya. Ini yang untuk disabilitas. Jadi ada bisa untuk magister sama juga ada doktoral. Gitu ya. Saya agak percepat ya yang di sini. Ini yang afirmasi daerah 3T. Kalau yang 3T ini bisa dilihat di sini ada menamatkan pendidikan dasar atau menengah pendidikan dengan ijazah, KTP, terus magister 47 tahun, doktoral 57 tahun. Nah, ini yang untuk 3T lebih di ini ya, usianya lebih apa ya? Lebih di atas daripada yang jalur reguler gitu ya, ataupun yang afirmasi yang prasejahtera. Nanti saya lihatkan. IPK-nya bisa dilihat ada magister 2,5, doktoral 3. Oke, bisa dilihat untuk TOEFL-nya 400 kalau di dalam negeri. Lanjut ya. Ini nanti untuk aturannya. Prasejahtera ini yang khusus tadi yang mau daftar ke prasejahtera. Saya lihatkan di sini penerima. Jadi teman-teman harus meyakinkan bahwa kalian adalah penerima dari PKH. Yang di sini ada keluarga PKH, BPNT, BST atau PBI yang dibuktikan dengan KTP atau KK dan dokumen pendukung sebagai penerima bansos dari website. Nanti bisa dicek di bansosnya ini. Untuk magister sendiri itu usianya 42 tahun, ya maksimal 42 tahun. Dan ini hanya untuk magister ya teman-teman. Jadi saya juga kemarin ternyata baru tahu ternyata yang di prasejahtera itu ternyata hanya magister gitu. Maksudnya doktoralnya itu tidak ada. Saya kira ada kan, ternyata cuma hanya magister yang bisa masuk ke prasejahtera gitu. 42 tahun, terus ini diutamakan merupakan anggota keluarga dari keluarga yang mendapatkan gelar sarjana. Benar, saya lihat dulu. Gelar sarjana S1 atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar magister. Jadi nanti di persyaratannya nanti ada kayak buat pernyataan gitu ya teman-teman. Kalau kalian itu adalah satu-satunya orang yang dari yang lulus dari S1 dan juga satu-satunya orang yang mengejar gelar magister. Nanti ada suatu pernyataannya di webnya gitu. Kalian harus tanda tanganin gitu. Terus IPK-nya itu magister ya, minimal 3 dalam skala 4 gitu ya. Oke, terus syarat bahasa teman-teman ini dilihat 400 IPP ya. Ini TOEFL-nya 400. Jadi lebih di bawah dari reguler. Jadi kalau yang udah punya 400 bisa masuk ya. Kalau 450 ke atas boleh banget gitu. Terus kalau yang luar negeri itu IPP juga 500 bisa pakai. IPP 500 boleh gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, ini untuk
magister, jadi digunakan untuk magister single degree atau dengan durasi pendanaan paling 2 tahun. Jadi tidak boleh ongoing ya. Misalkan teman-teman sekarang kuliah S2, terus kalian mau daftar S2 lagi dengan jalur ini tidak bisa ya. Jadi LPDP itu hanya bisa yang benar-benar belum kuliah S2 gitu ya teman-teman. Oke, terus ini aja juga durasi pendanaan studi program magister. Kalau untuk yang psikologi profesi dapat melebihi 2 tahun atau 24 bulan, disesuaikan dengan masa studi yang ditetapkan kurikulum program studi. Terus durasi pendanaan, durasi pendanaan studi bagaimana dimaksud tidak termasuk matrikulis bahasa. Jadi nanti ada matrikulasi bahasa kalau misalkan kalian cross major biasanya ada. Nah itu tidak termasuk dibiayai ya. Cuma mungkin hanya berapa bulan saja kalau matrikulasi bahasa, tergantung universitasnya. Terus pendaftar BPI Prasejahtera yang telah mempunyai dan menggunakan unconditional wajib memilih 1 perguruan tinggi. Ini tadi ya, harus wajib memilih 1 perguruan tinggi. Jadi perguruan tingginya itu ada di daftar di LPDP, jadi jangan sampai keluar dari situ ya. Kalau kalian keluar dari yang daftar dari LPDP tidak bisa. Terus kalau yang belum punya itu bisa memilih 3 perguruan tinggi. Kalau belum punya LOA itu kalian bisa milih 3 perguruan tinggi dan harus wajib juga yang ada di listnya di LPDP. Oke, terus nanti kalau BPI ini yang prasejahtera, kalau kalian misalkan lolos nanti ada program pengayaan bahasa gitu ya. Ini hanya khusus prasejahtera. Jadi misalkan nanti kalian lolos, misalkan masuk UGM nih, lolos nih, kalian misalkan belum punya LOA. Nah, kalian kan belum bisa masuk ke sana, misalkan persyaratan TOEFL-nya itu 450, misalkan kalian baru punya 400 gitu. Nah, nanti ada program pengayaan bahasa, biasanya selama 3-6 bulan gitu ya. Dan itu semua akan difasilitasi oleh LPDP gitu. Jadi sana ada khusus buat yang program prasejahtera. Lanjut dulu ya. Ini putra-putri Papua tidak ada ya di sini ya. Mungkin saya agak skip saja, karena ini secara generalnya saja ya. Oke. Kalau targeted group ini yang untuk PNS atau TNI Polri, di sini juga magister 37 tahun, doktoral 42 tahun, IPK-nya juga hampir sama 3. Ini pakai TOEFL 500 dan juga doktoral TOEFL juga 530. Oke. Ini dikhususkan untuk TNI dan Polri. Saya agak skip dulu ya. Kewirausahaan ini targeted yang kedua yaitu ada kewirausahaan. Nah, di mana di sini hanya untuk yang mau ke luar negeri ya, teman-teman. Jadi beasiswa kewirausahaan ini yang ditargeted ini hanya untuk yang teman-teman mau ke luar negeri. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah kayak memiliki rencana dalam kewirausahaan usahanya mereka gitu ya. Oke, terus ini ada ini pakainya pakai TOEFL IBT ya, wajib sama IELTS. Oke, lanjut. Ini nanti untuk skemanya. Kalau ini terbaru, ini ada beasiswa kerjasama bidang meteorologi sama sains dan material. Ini hanya khusus ini ya, diutamakan dari kimia, teknik kimia, fisika, material science. Ini sasaran program beasiswa kerjasama Indonesia Tiongkok bidang sains ini adalah masyarakat umum dan aparatur sipil ASN dengan target penerima visa sejumlah paling banyak 50 orang. Jadi di sini hanya dibatasin ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat dan diutamakan dari program studi kimia, teknik kimia, fisika, sains. Ini yang khusus di beasiswa kerjasama ini. Ini pakai TOEFL IBT atau IELTS. Oke. Nah, ini yang khusus di beasiswa ini yang kerjasama ini tadi. Ini sudah dibuka sebenarnya. Jadi 20 Mei kemarin sudah dibuka sampai 5 Juni dan ini masih proses sampai hasil pengumumannya 20 Juni. Oke, saya lanjut saja. Nah, kalian mungkin bisa lihat di webnya LPDP ya. Ini kalau misalkan nanti panduannya secara resminya ada di sini sumbernya, source-nya, lpdp.kemenku.go.id. Jadi nanti ada afirmasi, umum, dan targeted di sini. Ya, lanjut. Nah, nanti ada seleksi administrasi. Ini yang harus wajib ada. Jadi ada nanti kalian disuruh ngisi biodata diri setelah online form. Halo, tes. Suara saya kedengeran? Kedengaran, Kak. Kalau nggak kedengeran bilang ya. Soalnya kadang agak macet deh. Oke,
saya lanjut dulu. Di sini ada biodata diri online form, nanti kalian disuruh ngisi kan ya, kalau kalian sekarang udah buat akun, nanti kalian langsung isi saja di akunnya gitu ya. KTP, terus ijazah asli atau legalisir, SKL juga boleh, terus transkrip nih, terus bahasa asing tadi TOEFL, LOE kalau yang sudah ada, kalau yang belum ada berarti tidak perlu dicantumkan ya karena belum ada. Terus surat rekomendasi, pernyataan aplikasi pendaftar. Tadi ada pernyataan misalkan prasejahtera, berarti ada masing-masing nanti ada di akun kalian kayak gitu. Apa saja yang harus diisi kayak gitu ya. Terus ada surat usulan misalkan PNS TNI Polri, profil diri pada form pendaftaran online, nanti ada profil dirinya, CV-nya itu. Terus isai, ini isainya nggak jauh beda sama yang tahun 2021. Kalau saya kemarin lolosnya di tahun 2021, jadi nggak jauh beda. Kemarin juga teman-teman yang di tahap 1 yang lolos juga masih sama untuk formatnya. Terus proposal penelitian khusus yang doktor. Oke. Nah, isainya ini sebenarnya dari tahun ke tahun itu beda ya. Dari 2018, 19, 20. Yang sama itu setahu saya 2021 sama 2022 itu masih sama. Cuma mungkin yang di tahap 2 itu yang 2021 itu ketambahan personal statement. Dan akhirnya dihapuskan 2022 tetap hanya menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana konsumsi bisnis di Indonesia. Nah, jadi nanti ada poin-poinnya tersendiri ya di sini ya. Kalau doktoral itu wajib harus ada proposal penelitian. Kalau yang magister tidak wajib, tidak ada disuruh. Ini tidak, tapi tetap wajib buat ya kalau menurut saya karena nanti biasanya ditanyain di wawancara gitu untuk kesiapan kalian. Oke, terus untuk tahapan seleksinya ini ada melakukan pengecekan berkas seperti biasa ya, ada pengecekan berkas, terus administrasi, verifikasi, pendaftar yang tidak lulus dapat mendaftar ke periode berikutnya. Gitu. Kalau misalkan tidak lulus, pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi tetap sebagai peserta. Ya, jadi gini, kalau misalkan kalian tidak lolos di administrasi, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Maksudnya ke periode berikutnya. Misalkan ini tahap 2, berarti ya udah tunggu tahap 1 tahun depan gitu. Kalau misalkan kalian tidak misalkan lolos, berarti lanjut ke selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan tidak lolosnya diwawancara gimana gitu. Kalau untuk di tahap 2 tidak masalah, nanti tahun depan masih boleh. Kecuali kalau kalian daftar ini tahap 1 nggak lolos di wawancara, tahap 2 sudah tidak boleh untuk daftar gitu ya. Oke, lanjut dulu. Terus ini bagaimana pemilihan bagaimana pemilihan jurusan? Oke, ini yang belum punya LOE ya, kalian bisa memilih 3 perguruan tinggi, misalkan ini ada UB, UGM, UNER gitu kan, dengan program studi yang serumpun atau sejenis ya, jadi nggak jauh beda gitu ya. Oke, untuk isainya ini teman-teman poin-poinnya, jadi tidak jauh beda sama yang 2021 kemarin, ada suruh paling nggak 1.500 sampai 2.000 kata ya di sini ya. Nah, setelah itu kalian di sini poin-poinnya, yang pertama itu harus deskripsikan diri saudara. Jadi nanti kalian disuruh mendeskripsikan diri kalian ya, menjelaskan bagaimana kayak misalkan dari latar belakang boleh, terus misalkan nanti kayak tentang apa kontribusi kalian boleh, atau kayak juara-juara boleh. Misalkan apa ya, kayak nanti misalkan mau kemana, tujuannya apa gitu juga boleh. Jadi bisa deskripsi diri saudara. Terus habis itu ada deskripsi masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia atau lingkungan. Terus deskripsi pentingnya ilmu yang akan Anda ambil. Deskripsi mimpi saudara tentang Indonesia, masa depan. Deskripsi peran apa yang akan saudara lakukan. Deskripsi cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Nah, nanti kalian bisa buat isainya seperti ini ya. Maksudnya poin-poinnya seperti ini. Dengan maksimal 2.000 kata. Oke. Nah, harus jelas. Nanti mungkin saya akan kasih contohnya kalau waktunya masih ada ya, teman-teman ya. Nanti saya akan kasih contohnya gitu. Saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini tipsnya yang tadi saya bilang. Jadi jauh-jauh hari harus udah punya sertifikat TOEFL kalau bisa ya. Kalau misalkan kabel saya belum bisa nih, gimana sih, harus kejar? Bisa, kalau sekarang masih bisa kejar. Kalau misalkan kalian langsung daftar, cari yang terdekat, jangan sampai nanti dadakan. Misalkan kalian daftar tanggal di akhir Juli gitu ya. Misalkan tanggal 25 Juli nggak kekejar, atau 30 Juli nggak kekejar. Karena apa?
karena nanti biasanya baru muncul 2 minggu setelahnya sertifikatnya. Jadi karena penutupnya tanggal 5 Agustus ya tidak terkejar. Jadi kalau bisa sebelumnya harus sudah punya, dan ini berlaku selama 2 tahun sertifikatnya gitu ya. Oke, belajar. Oke, kunci utamanya dari BCLPDP adalah memenuhi syarat sertifikat bahasa. Jika tidak memenuhi, walaupun berkas telah lengkap, maka Anda akan tetap ditolak pada saat administrasi. Jadi itu ya. Dan tidak mungkin LPDP itu kalau misalkan ada yang kecurangan pasti tahu gitu. Pasti tahu. Misalkan dimanipulasi tidak yang ETS, tidak yang resmi, itu pasti tahu, pihak penyelenggara atau verifikasi pasti tahu gitu ya. Oke, soalnya banyak pengalaman juga dari teman-teman juga, mungkin ada yang cerita kayak gitu, dan itu pasti tidak lolos kayak gitu. Oke, ini contohnya ya, yang resmi, jadi ada lambangnya ETS, TOEFL ITP, ini, terus nanti ada nomornya, jadi kan udah nomornya masing-masing di sertifikat, jadi itu LPDP juga akan menyeleksi berdasarkan nomor-nomor tersebut, kan terdaftar gitu ya, ini ya internasional. Ini kalau untuk yang dokter, apakah di sana ada dokter, teman-teman? Nggak ada ya, magister semua ya kayaknya. Oke. Jadi ini pakai SWOT analysis, strengths, weakness, opportunities, and threats. Lanjut. Oke, sudah selesai teman-teman. Oke, mungkin ada sesi tanya jawab dulu sama teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Kak, saya mau izin tanya. Seandainya Kak, kita belum pegang sertifikat TOEFL kan, baiknya memang sekarang fokus di bahasa Inggris dulu, yang tadi Kakak bilang disesuaikan tanggalnya, kemudian persiapan dokumen atau sambil dicicil. Oh, I see. Oke, kalau misalkan belum pegang sertifikat itu ya, gitu ya Kak. Oke, misalkan gini Kakak, karena ini kan ini ya posisinya kan sekarang sudah pembukaan gitu ya. Iya. Kalau misalkan karena posisinya sekarang kalau misalkan saya bilang harus fokus ke sini, nanti takutnya yang lain juga keteteran gitu kan. Nah, Kakak coba manajemen time, manajemen waktu gimana biar bisa dua-duanya terlaksana. Karena apa? Ini karena sudah deadline-nya di tanggal, maksudnya sudah dalam range-nya gitu loh. Kecuali kalau Kakak belum dibuka LPDP, misalkan 1 bulan lalu, saya akan bilang fokus ke TOEFL dulu kayak gitu. Saya akan bilang gitu. Kalau misalkan ini sudah dalam seperti ini, berarti ya kalau bisa di manage waktu gimana dua-duanya bisa dapat kayak gitu. Soalnya kan itu kalau persyaratannya kalau nggak lengkap kan juga akan tertolak semuanya kayak gitu kan. Harus lengkap persyaratannya. Jadi saran saya ya silahkan belajar waktunya misalkan ini buat TOEFL. Tapi ini Kak, sebentar. Ini ya kalau bisa segera ya tesnya ya. Soalnya tadi yang saya bilang itu paling enggak loh ya, itu 2 minggu itu baru muncul sertifikatnya gitu. Iya, 14 hari kerja. Iya, berarti coba ini tanggal 7, berarti paling enggak pertengahan Juli ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan mau ngambil sertifikatnya, kan sekarang ada yang online Kak, bisa yang coba yang online, gitu, bisa, gitu ya. Terus Kak, kalau untuk administrasi itu ada seleksinya atau cukup dengan semua berkas terpenuhi? Ya, jadi untuk lolos ke administrasi. Oke, benar banget. Jadi gini, kalau administrasi yang penting berkas kalian lengkap gitu, sesuai arahan LPDP. Gitu ya. Itu akan lolos pasti ya gitu. Dan misalkan lengkap, tapi kayak misalkan TOEFL-nya itu misalkan ya ada orang yang memasukkan TOEFL. Ada kan beberapa kayak gitu, misalkan ada cerita gitu soalnya. Nah, itu juga akan diketahui oleh LPDP, nggak bisa dipalsukan gitu. Jadi karena tidak sesuai dengan aturannya, jadi walaupun lengkap tapi ditolak karena tidak sesuai yang diminta oleh LPDP. Misalkan palsu kayak gitu misal. Jadi jangan sampai sekali-kali memalsukan TOEFL kayak gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau ya. Ini Kak, kalau untuk yang tes bakat skolastik itu ada passing grade-nya atau bagaimana itu untuk bisa lolos ke wawancara? Maksudnya apakah ada passing grade atau nanti ada perankingan? Tapi kalau LPDP itu nggak ada kuota ya sebenarnya ya? Oke, saya jawab dulu ya Kak ya. Udah Kak, saya jawab dulu ya. Oke, jadi untuk SBK itu ini. Kalau saya kan sebenarnya ini Kak, daftar 2 kali kan di tahun
yang tahun lalu itu kan secara offline ya, secara offline itu langsung ke BKN, jadi tesnya secara offline. Nah, saya di tahun ini baru yang lolos 2021, jadi kedua kalinya saya baru lolos yang online kemarin. Nah, itu pasti ada sistem passing grade, pasti ada, cuma dari LPDB tidak memberitahu secara kayak ini loh passing grade-nya segini, enggak. Cuma itu kayak kesimpulan dari kita sendiri gitu. Jadi ada di grup Telegram, misalkan siapa yang dapat segini, siapa yang dapat segini lolos ya gitu ya. Nah, itu kalau yang menurut saya sebelum tahun 2000 misalkan 2019 gitu ya. Itu passing grade-nya itu dia lebih tinggi misalkan karena soalnya agak dipermudah. Misalkan jalur afirmasi nih, passing grade-nya harus lolos itu saya lupa misalkan 150 udah lolos kayak gitu. Kan 300 Kak, maksimal nilainya 300 gitu kan. 150 udah lolos kayak gitu. Ada passing grade-nya 150, misalkan reguler 180 kayak gitu. Nah, itu yang tahun 2019 misal. Kalau tahun 2021 itu misalkan agak dimundurin. Kemarin teman saya yang dapat 135 atau 130 itu bisa lolos. Itu yang jalur yang afirmasi kayak gitu. Kalau yang reguler di atasnya sedikit mungkin 150 kayak gitu, Kak. Jadi memang ada kayak passing grade, cuma itu bukan LPDP yang ngasih tahu secara jelas ini loh passing grade-nya lolos, bukan. Tapi mereka nanti ada sistem yang selamat Anda lolos kayak gitu misalkan kayak gitu, langsung ke webnya gitu. Itu Kak. Halo? Ya, oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain mungkin, teman-teman? Saya Kak. Ya, silakan. Yang pertama Kak, saya ingin bertanya mengenai surat rekomendasinya. Ya. Itu apakah cukup hanya satu surat rekomendasi atau mungkin kita bisa melampirkan 2 surat rekomendasi seperti itu Kak? Oke Kak. Jadi kalau untuk rekomendasi itu kalau kemarin saya cuma pakai satu boleh. Tapi kalau misalkan mau 2 juga silahkan. 1 boleh kok Kak, kan nggak ada aturan kan harus berapa kan di situ kan, ya kan? Jadi ya silahkan boleh. Tapi saran saya kalau bisa ya paling nggak rekomendasi itu yang benar-benar kenal sama kakak ya. Misalkan dosen pembimbing kayak gitu, boleh kayak gitu. Atau mungkin sedang kerja. Kalau saya dulu 2 ya. Yang pertama dosen saya gitu kan. Sama yang kedua itu rekomendasi dari tempat kerja saya kayak gitu. Itu 2. Kalau misalkan 1 aja boleh, teman saya juga ada yang cuma 1 juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan 2 kan ya kalau bisa 2 kenapa nggak kayak gitu kan. Gitu. Ya. Terus satu lagi Kak, untuk mengenai wawancaranya. Itu wawancaranya apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, kalau kakak daftar di dalam, kakak Govin di mana tadi, mau kemana? Dalam negeri Kak. Kemana Kak? Sorry. Dalam negeri. Dalam negerinya kemana? ITB. Oh ya, ITB. Oke, baik. Jadi gini ya, kalian harus siap-siap pakai bahasa Inggris. Gini, kalau biasanya kalau di dalam negeri itu ya pokoknya harus siap-siap. Karena apa? Karena kalau pengalaman saya sendiri, saya pernah juga diwawancara pakai bahasa Inggris. Karena saya kan dalam negeri ya mengambilnya. Saya dulu UGM ngambilnya. Sebenarnya saya lolos di UGM, cuma saya ngambil yang kedua di UB lagi gitu kan. Karena disuruh orang tua ke UB lagi, akhirnya ke UB gitu kan. Nah, kemarin itu saya pernah juga ditanya tentang pakai bahasa Inggris juga. Disuruh jelasin tentang misalkan proposal penelitian ke depan seperti apa. Jadi siap-siap ya. Ada juga yang walaupun di dalam negeri, ada juga yang tanya disuruh perkenalan pakai bahasa Inggris juga ada. Karena kan penting itu Kak. Kalau nanti Kakak kuliah S2 kan itu nanti juga ada jurnal-jurnal internasional, harus misalkan untuk seminar internasional gitu kan, apalagi di ITB gitu kan. Jadi persiapkan saja, tapi nggak semuanya kok Kak. Kecuali kalau yang luar negeri itu mungkin bisa juga full bahasa Inggris. Tapi kalau dalam negeri mungkin nanti ini ada kayak mungkin sedikit misalkan perkenalkan diri kalian menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Mungkin gitu aja, nggak sampai semuanya enggak. Kalau yang online kemarin saya full bahasa Indonesia gitu. Atau mungkin nggak tahu ya, karena saya kan background-nya kemarin saya tulis kan memang saya kan tutor di kampung Inggris. Jadi karena mungkin saya tulis seperti itu atau mungkin langsung disuruh pakai bahasa Inggris gitu ya, nggak tahu gitu ya. Jadi dipersiapkan saja gitu teman-teman. Gitu ya. Halo Kak? Iya Kak, terima kasih. Oke. Lanjut, ada lagi? Saya Kak. Ya, silahkan. Ya,
Mungkin tadi saya agak terlambat ya Kak, saya izin bertanya. Mohon maaf kalau misal udah dijelaskan tapi saya masih bertanya lagi. Nggak apa-apa. Oh, Kak Ayu ya? Sorry, Iya. Kak Ayu ya? Oh ya, Ya, Kak. oke. Silahkan. Saya mau bertanya tentang terkait personal statement dan apa ya esai rencana kontribusi Kak. Nah itu esainya sama atau tidak? Karena yang saya buat itu berfokusnya apa ya Kak? Jadi rencana kontribusi dan personal statement itu jadi satu gitu. Terus yang kedua, kemarin saya sempat sharing sama teman seperjuangan. Jadi kalau katanya gini, kalau misal kita ada karya ilmiah yang pernah dipublish, itu menjadi poin plus tersendiri gitu Kak. Karena kebanyakan yang lolos itu ada karya ilmiah yang dipublish gitu, sedangkan saya sepertinya belum ada gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayu pertanyaannya. Oke, yang pertama tentang ini ya, Kak Ayu berarti kemarin daftar di tahun 2021 atau gimana? Enggak Kak, insya Allah di gelombang 2 ini Kak. Cuman udah beberapa kali ikut apa namanya pitching ini seperti ini Kak. Oke, jadi gini untuk masalah ini ya, essay sama personal statement. Gini, kalau di tahun 2021 yang saya kan tahap 1 kemarin ya, itu hanya disuruh buat essay kontribusi gitu kan ya. Terus ternyata di tahap 2 itu ada 2, disuruh buat essay kontribusi sama personal statement gitu kan. Nah, ini yang kemarin teman-teman juga pada bingung gitu kan. Nah, akhirnya di tahun 2022 kemarin tahap 1 ternyata dihapuskan lagi, teman-teman. Ternyata dihapuskan hanya kontribusi saja, dan saya yakin kayaknya ini di tahun 2002 yang tahap 2 ini juga hanya kontribusi saja. Sama jadi Kak, ya Kak. Jadi Kak sama tetap sama kayak tahun kemarin, berarti tetap ini aja difokuskan ke essay kontribusi saja gitu aja. Ya, Kak. Ya. Nah, terus yang kedua tadi apa? Ini oh ya, kan publikasi. Iya. Nah, publikasi. Oke, jadi publikasi itu memang nilai plus ya. Tapi itu menurut saya ya itu bukan tolak ukur lulus apa enggaknya. Ya, memang nilai plus ada publikasi. Kakak kan bisa ini ambil publikasi dari ini kan. Misalkan kakak kemarin lulus S1 ya, itu kan ada misalkan apa itu namanya? Skripsi kakak udah dipublish belum atau belum? Paling ini sih Kak di lingkungan internal kampus. Sama, saya juga kemarin baru gitu di ya, Kak? repository gitu, di repository kan ya, namanya kan ya. Dicantumin aja nggak masalah, tapi ditulisin repository gitu ya. Paham nggak? Dicantumin misalkan tentang apa, skripsinya tentang apa gitu kan. Nah, tulis judulnya, terus di sampingnya kan ada di-publish di mana gitu kan. Tulis aja repository gitu aja gitu. Biar nggak kelihatan kosong gitu loh. Ya Kak, iya siap. Ya lumayan ya Kak, paling nggak skripsi. Ya, terus kalau nggak hanya skripsi ya, silahkan kalau punya publikasi kayak kemarin saya itu ada publikasi, misalkan ya ada pernah ikut misalkan isai apa gitu terus lolos gitu, boleh dimasukkan kayak gitu. Artikel ya yang nggak kaitannya dengan jurusan silahkan masukkan saja kayak gitu. Paling nggak kelihatan, paling nggak nanti kalau kalian ditanya harus bisa jawab kayak gitu. Misalkan ya ditanya tentang ini gimana, kamu kemarin buat apa, misalkan ada nggak sertifikatnya, soalnya aku dulu gitu, ada nggak sertifikatnya, akhirnya saya tunjukin sertifikatnya baru percaya kayak gitu sih gitu. Jadi silahkan dimasukkan saja, misalkan kalian pernah publish artikel yang nggak ada kaitannya dengan bidang kalian, nggak masalah, yang penting kayak ada publikasi gitu ya, cara mengakalinya gimana ya, pokoknya gitu lah biar nggak kelihatan kosong gitu. Oke. Ada lagi kah? Ini sampai jam berapa ya? Bentar ya, sebentar ya, saya tanyain dulu ke kayaknya masih ini deh. Benar. Soalnya kalau nanti ini sudah selesai, nanti akan breakout-nya akan kembali sendiri kayaknya. Iya, sepertinya 20 menit lagi, Kak. Kenapa? Sepertinya 20 menit lagi. Masih lama berarti ya? Iya. Oke. Ya, mungkin masih ada kesempatan lagi. Nanti kalau masih ada waktu, saya tunjukin buat contoh ini saya yang kemarin gitu. Halo? Ada lagi teman-teman? Saya satu lagi Kak, boleh ya?
Boleh, monggo silakan. Kita sharing di sini bebas. Itu untuk prestasinya yang sebelum kuliah gitu atau waktu SMP atau SMA gitu bisa dimasukkan, Kak? Boleh banget. Boleh banget. Halo, Kak? Tadi masuk. Oke, Kak. Kak Govin ya? Iya. Oh ya, boleh banget, Kak. Boleh banget. Jadi prestasi Kakak kalau misalkan masih saat apa ya namanya? SMA ada, silakan bisa dimasukkan kayak gitu. Karena kan nggak ada ketentuan, misalkan tidak ada ketentuan 5 tahun terakhir gitu kan, nggak kan? Ya, gitu. Biar kelihatan ada listnya gitu lah, Kak ya. Gitu ya. Silakan dimasukkan, Bapak. Gitu. Kalau misalkan ada yang terbaru juga malah bagus kayak gitu. Silahkan dimasukkan untuk prestasi-prestasinya. Gitu. Oke, ada lagi? Ya, teman-teman ada grup masing-masing. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih dalam lagi tentang ESA-nya, bisa langsung aja PM ke mentornya ya kan? Ya Mbak Rima ya. Aku juga kaget ini tadi kok langsung keluar room. Hanya diwaktuin, Mbak. Diwaktuin tadi. Oh, oke. Tadi sebelum kesini sudah tak aba-aba sih. Nanti kalau keluar berarti kita udah selesai gitu. Menarik sekali ya. Tadi aku sempat join ke beberapa kelompok. Ada yang share tentang tips-tipsnya, do dan dash-nya. Mudah-mudahan bisa diterima dan dijadikan insight buat teman-teman peserta di sini. Dan untuk teman-teman peserta mungkin bisa langsung memulai nulis esainya. Apakah teman-teman sudah ada yang prepare untuk disubmit? Insya Allah, Kak. Oh, sudah ya. Mungkin bisa di-share sama mentornya nanti kira-kira bagaimana penulisannya, ini apakah sudah bagus atau kurang apa-apa, bisa nanti di-sharing. Ya, saya juga butuh reviewer, Kak. Iya, betul sekali. Itu tujuan dari program ini. Untuk memudahkan teman-teman dan meyakinkan ya. Kadang-kadang kita tuh sudah menulis, tapi kayak kurang yakin gitu, ini disubmit nggak ya, submit nggak ya. Nah, kita perlu orang-orang, mentor-mentor kita di sini untuk meyakinkan kita. Iya, Kak. Nah, ini apakah sudah di sini semua, Mbak Laili? Sepertinya sudah, Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan ke ini ya, dokumentasi. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada mentor atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa. Semoga teman-teman peserta coaching juga bisa menjadikan ini sebagai insight dan motivasi. Tadi saya juga sudah sempat join di kelompok 2 dari mentornya, yaitu Mbak Vina. Sempat ada satu yang membuat bagus nih, gitu, quotes-nya gitu. Yaitu kita harus optimis, selalu menjaga motivasi kita, salah satunya yaitu dengan bergabung bersama teman-teman seperjuangan seperti teman-teman yang ada di sini, agar kita tetap bisa terus menghidupkan mimpi kita. Jangan malu untuk bertanya, karena disinilah wadah bagi kita semua untuk belajar bersama. Nah, untuk menutup acara hari ini, kita persilahkan dulu Mas Adi, Lurah dari Universitas Brawijaya, untuk memberikan penutup, kata-kata penutup. Silakan Mas Adi. Apakah Mas Adi ada di sini? Sepertinya Mas Adi tidak ada di sini ya, Mbak. Iya, Mbak. Kayaknya ini jaringannya keluar. Baik. Kalau gitu, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada teman-teman untuk menyalakan kamera Zoom-nya untuk kita bisa berfoto bersama. Oke, siap. Silakan teman-teman dari panitia. Baik, untuk slide pertama, 1, 2,
3. Kemudian untuk slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, untuk slide keempat, oh sudah, hanya 3. Sampun, Kak. Baik, terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Kan bisa mulai live. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak.